Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Rabbi syrah li sudri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang isim ghairu munsharif. Sebelumnya, mari sama-sama kita buka proses pembelajaran ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berikut ini adalah kompetensi yang harus dicapai setelah mengikuti proses pembelajaran ini. Indikatornya adalah sebagai berikut. Silakan bisa dibaca sendiri. Baik, langsung saja kita masuk ke materi tentang isim ghairu munsharif, atau bisa juga disebut dengan isim ghairul mutasarrif, bisa juga disebut dengan isim ghairul munawwan, bisa juga disebut dengan isim al-mamnu' minas sarf, atau bisa juga disebut dengan isim alladzi la yansharif. Ya. Apa itu isim ghairu munsharif? Isim ghairu munsharif adalah isim mu'rab yang tidak bertanwin, ya, kemudian marfu' dengan dhammah, kemudian mansub dengan fathah, dan majrur dengan fathah ketika tidak bersambung dengan alif lam atau sebagai mudhof. Nah, kemudian apa saja isim-isim yang termasuk ke dalam isim ghairu munsharif? Ya, ada beberapa ilat yang termasuk ke dalam isim ghairu munsharif, ya, yang terangkum dalam sebuah syair. Ya, syairnya adalah ijma' wazin adilan anis bima'rifatin raqib wazid ujma'atan fal wasfu qad kamula. Ini adalah ilat daripada isim ghairu munsharif. Ada 12 ilat yang terangkum dalam syair ini, ya. Kalau bisa dihafal syairnya. Yang pertama adalah ijma'. Ya, maksudnya adalah sigot muntahal jumu'. Ya, ini adalah ilat yang pertama. Ketika dia sigot muntahal jumu', maka dia adalah isim ghairu munsharif. Apa itu sigot muntahal jumu'? Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Kemudian ilat yang kedua adalah wazin. Maksudnya adalah wazan fi'il. Apa itu wazan fi'il? Nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Kemudian ilat yang ketiga adalah adilan. Maksudnya adalah odul. Apa itu odul? Ya, nanti akan kita bahas. Kemudian yang keempat ada anis. Ya, anis maksudnya adalah taknis. Kemudian yang kelima adalah bima'rifatin. Ya, ma'rifah maksudnya adalah isim alam. Kemudian yang keenam ada kata raqib. Raqib ini maksudnya adalah tarkib masji. Kemudian yang ketujuh adalah wazid. Ya, wazid maksudnya adalah ziyadah alif dan nun. Ya, tambahan alif dan nun. Kemudian yang kedelapan adalah ujmatan. Maksudnya adalah ajami. Kemudian yang kesembilan adalah al-wasfu, ya, atau sifat. Inilah 9 ilat yang terdapat pada isim ghairu munsharif. Ya. Nah, satu kata itu bisa satu ilat, bisa juga dua ilat. Ya. Untuk yang dua ilat biasanya itu terdapat pada makrifat dan sifat. Ya, pada isim alam dan sifat. Misalnya pada wazan fi'il, ya, wazan fi'il ini bisa berupa isim alam, bisa juga berupa sifat. Ya, berarti ada dua ilat di situ. Atau udul, ya, ilat yang ketiga daripada isim ghairu munsharif, misalnya udul. Nah, udul ini bisa berupa isim alam, bisa juga berupa sifat. Ya, atau yang lainnya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada slide selanjutnya. Yang penting 9 ilat ini harus dihafal. Ya, ilat isim ghairu munsharif ada 9. Yang pertama adalah sigot muntahal jumu'.
yang kedua adalah wazan fi'il, yang ketiga adalah udul, yang keempat adalah ta'nis, yang kelima adalah isim alam, yang keenam adalah tarkib masji, yang ketujuh adalah ziyadah alif dan nun, yang kedelapan adalah ajami, dan yang kesembilan adalah sifat. Ya. Baik, kita bahas dari yang pertama, yaitu sigot muntahal jumu'. Ya, sigot muntahal jumu' ini adalah jamak taksir dengan wazan mafa'il dan mafa'il. Ya, kita lihat contohnya. Baik, contoh yang pertama untuk wazan mafa'il. Contoh kalimatnya adalah fi Jakarta masajidu kabiratun. Ya. Nah, yang menjadi sigot muntahal jumu' adalah kata masajidu. Ya, masajidu ini adalah sigot muntahal jumu', wazannya adalah mafa'il. Ya. Nah, ketika kata masajidu ini adalah isim ghairu munsharif, maka tidak boleh ditanwin. Ya. Maka kalimatnya menjadi fi Jakarta masajidu kabiratun. Tidak boleh dibaca fi Jakarta masajidun kabiratun, itu salah. Ya, karena isim ghairu munsharif tidak boleh ditanwin. Nah, ini contoh dalam keadaan rofa. Ya, rofa adalah dengan dhammah. Kemudian bagaimana contoh dalam keadaan nasab? Contohnya ra'aitu masajida kabiratan. Ya, dibaca masajida, tidak boleh dibaca ra'aitu masajidan. Kenapa? Karena masajida adalah isim ghairu munsharif. Ilatnya adalah sigot muntahal jumu' dengan wazan mafa'il. Ya, masajid wazannya adalah mafa'il. Ini dalam keadaan nasab. Bagaimana dalam keadaan jar? Nah, ini kita lihat kalimatnya, yaitu dhahabtu ila masajida kabiratin. Ya, dalam keadaan jar, ya, walaupun didahului dengan huruf jar yaitu ila, isim ghairu munsharif tidak dibaca kasroh. Ya, dhahabtu ila masajida. Ya, isim ghairu munsharif majrurnya dengan fathah. Ya, jadi tidak boleh dibaca zahabtu ila masajidin kabiratin, itu salah. Ya, karena isim ghairu munsharif tidak bertanwin dan majrur dengan fathah. Zahabtu ila masajida kabiratin. Ini adalah wazan mafa'il. Nah, bagaimana dengan wazan mafa'il? Contohnya fil masjidi masabihu kathiratun. Ya, yang menjadi isim ghairu munsharif adalah pada kata masabih. Ya, karena ini adalah sigot muntahal jumu'. Wazannya adalah mafa'il. Ya, ketika dia isim ghairu munsharif maka tidak boleh ditanwin. Kemudian contoh dalam keadaan nasab, ra'aitu masabiha kathiratan. Ya, masabiha bukan masabihan, karena dia adalah isim ghairu munsharif. Kemudian dalam keadaan jar, nazartu ila masabiha kathiratin. Walaupun dalam keadaan jar, ya, harokatnya adalah fathah, masabiha, karena dia adalah isim ghairu munsharif. Ilatnya adalah sigot muntahal jumu', ya, dengan wazan mafa'il. Baik, ini adalah ilat yang pertama, yaitu sigot muntahal jumu'. Kita lihat ilat yang kedua, yaitu wazan fi'il. Ya, isim tapi dia seperti wazan fi'il, seperti fi'il. Wazannya adalah af'al atau yaf'il. Contoh, kita lihat contoh wazan fi'il untuk isim alam. Ya, berarti ada dua ilat. Isim ghairu munsharif ini ada dua ilat. Ilat yang pertama adalah wazan fi'il, ilat yang kedua adalah isim alam. Contohnya ja'a Ahmadu atau ja'a Yazidu. Ya. Nah, yang menjadi isim ghairu munsharif itu adalah pada kata Ahmadu. Ya. Ahmad ini adalah isim alam, ya, nama orang. Tapi kata Ahmad ini seperti wazan fi'il, seperti fi'il dengan wazan af'al. Ya. Maka ini disebut dengan isim ghairu munsharif. Karena Ahmadu ini adalah isim ghairu munsharif, maka tidak boleh ditanwin.
ya, jaa Ahmadu. Tidak boleh dibaca jaa Ahmadun. Kemudian contoh lain jaa Yazidu. Nah, kata Yazid ini adalah isim alam, ya, seperti wazan fiil, ya, seperti wazan fiil, wazannya adalah yaf'ilu, zada yazidu, tapi dia adalah isim alam. Maka ini disebut dengan isim ghairu munsorif. Nah, karena dia adalah isim ghairu munsorif, maka tidak boleh ditanwin. Jaa yazidu. Ini dalam keadaan rofa. Nah, bagaimana dalam keadaan nasab? Contohnya ro'aitu ahmada, ya, dibaca ahmada, tidak boleh ditanwin. Ro'aitu yazida, ya, tidak boleh ditanwin. Kemudian dalam keadaan majrur, marortu bi ahmada, ya, walaupun ada huruf jar, isim ghairu munsorif majrurnya dengan fathah, ya, marortu bi yazida, ya, isim ghairu munsorif majrurnya dengan fathah. Baik, ini untuk isim alam. Nah, bagaimana untuk sifat? Ya, ilat wazan fi'il dan ilat sifat. Contohnya jaa rajulun abyadu, ya, yang menjadi isim ghairu munsorif dalam kalimat ini adalah pada kata abyadu. Ya, abyadu ini adalah sifat. Nah, isim ghairu munsorif ini, ya, kata abyadu ini seperti wazan fi'il, ya, seperti fi'il dengan wazan af'al, padahal dia isim abyad. Nah, karena dia adalah isim ghairu munsorif, maka tidak boleh ditanwin. Jaa rajulun abyadu, ya, seorang laki-laki telah datang, ya, abyadu artinya putih. Jaa rajulun abyadu, telah datang seorang laki-laki yang putih, ya. Nah, abyadu ini adalah sifat. Kemudian dalam keadaan nasab, contohnya adalah ro'aitu rajulan abyada, ya. Nah, abyada tidak boleh ditanwin karena dia adalah isim ghairu munsorif. Ilatnya adalah wazan fi'il dan sifat, ya. Kemudian kita lihat contoh untuk dalam keadaan majrur, marortu birajulin abyada, walaupun man'utnya harokatnya kasroh, ya, karena dia adalah majrur, ya, isim ghairu munsorif abyada, ya, majrurnya dengan harokat fathah, ya, marortu birajulin abyada. Nah, ini adalah ilat yang kedua, yaitu wazan fi'il, ya. Wazan fi'il bisa berupa isim alam, bisa berupa sifat, ya, jadi ada dua ilat di sini. Ilat yang pertama adalah wazan fi'il, ilat yang kedua adalah isim alam. Atau ilat yang pertama adalah wazan fi'il, ilat yang kedua adalah sifat. Kita lihat yang ketiga, yaitu tentang udul, ya. Udul ini adalah perubahan kata, ya. Wazannya adalah bisa fu'al, bisa maf'al, bisa fu'al. Kita lihat contohnya. Contoh untuk isim alam, ya, ada dua ilat di sini. Ilat yang pertama adalah udul, ilat yang kedua adalah isim alam. Kita lihat contohnya, jaa Umaru, ya. Umaru ini adalah isim ghairu munsorif, dia adalah udul, ya, wazannya adalah fu'al. Sebenarnya adalah amir, ya, asal katanya adalah amir. Nah, karena dia udul, ada perubahan kata, maka menjadi Omar. Nah, kata Omar ini adalah isim ghairu munsorif, ya. Karena dia isim ghairu munsorif, maka tidak boleh ditanwin. Jaa Umaru. Ini dalam keadaan rofa. Bagaimana dalam keadaan nasab? Contohnya ro'aitu Umara, ya, tidak boleh tanwin. Dan contoh dalam keadaan majrur, marartu bi Umara, ya, dibacanya bi Umara, ya, jarnya dengan fathah. Bagaimana untuk sifat, ya, udul yang sifat? Contohnya ja'at tullabu masna wasulasu, ya. Masna ini adalah udul, ya, dengan wazan maf'al. Sulasu ini adalah udul dengan wazan fu'al, ya.
Ini dalam keadaan rofa. Bagaimana dalam keadaan nasab? Contohnya ra'aitu tullabah masna wa sulasa. Ya. Masna dan sulasa ini adalah isim ghairu munsharif. Tidak boleh ditanwin. Kemudian contoh majrurnya adalah marartu bitullabi masna wa sulasa. Ya, walaupun di sininya majrur ya, tullabi. Nah, sulasa ini majrur juga, isim ghairu munsharif, majrurnya dengan fathah. Baik, ini adalah ilat yang ketiga, yaitu tentang udul. Kita lihat contoh selanjutnya, yaitu ilat taknis. Ya, bisa taknis ini bisa tak marbutoh atau alif taknis. Ya, alif taknis ini bisa maksurah, bisa mamdudah. Nah, kita lihat contohnya. Baik, contoh untuk isim alam, ja'at Fatimatu. Ya, Fatimah ini adalah isim ghairu munsharif. Ya, Fatimah ini adalah isim alam dan dia juga taknis. Ya, taknisnya dari mana? Dari tak marbutohnya. Nah, ketika dia isim ghairu munsharif maka tidak boleh ditanwin. Ja'at Fatimatu, bukan ja'at Fatimatun. Ini dalam keadaan rofa. Bagaimana dalam keadaan nasab? Contohnya ra'aitu Zainaba. Ya. Zainaba ini adalah isim alam dan dia adalah taknis. Ya, walaupun gak ada tak marbutoh, walaupun tidak ada alif taknis, tapi Zainab ini adalah taknis. Dia adalah perempuan dan semua orang sepakat bahwa yang namanya Zainab itu adalah perempuan. Maka tidak boleh ditanwin karena dia adalah isim ghairu munsharif. Kemudian contoh untuk yang majrur, marartu bihamzata. Ya, Hamzah ini nama orang, ya, laki-laki, isim alam. Tapi karena ada tak marbutohnya, maka dia tergolong di dalam taknis. Ya. Karena ilatnya taknis, maka tidak boleh ditanwin. Dan ketika jar, harokannya adalah fathah. Jadi marartu bihamzata. Ini untuk isim alam. Bagaimana untuk sifat? Contohnya tilka baqaratun safra'u. Ya, yang menjadi isim ghairu munsharif adalah pada kata safra'u. Ya, safra'u ini adalah taknis, ya, dengan alif taknis, yaitu alif mamdudah. Ya, tilka baqaratun safra'u itu adalah seekor sapi betina safra'u yang warnanya kuning. Ya, sofro ini adalah sifat. Nah, karena dia isim ghairu munsharif maka tidak boleh ditanwin. Jadi tilka baqaratun safra'u. Kita lihat contoh dalam keadaan nasab. Ishtaraitu sayyaratan hamra'a. Yang menjadi isim ghairu munsharif adalah pada kata hamra'a. Ya, ini ada alif taknis, ya. Dan karena dia isim ghairu munsharif maka tidak boleh ditanwin. Ishtaraitu sayyaratan hamra'a. Saya membeli sebuah mobil hamra'a yang berwarna merah. Kemudian kita lihat contoh dalam keadaan majrur. Raqibtu bijawalatin sauda'a. Aku mengendarai sebuah sepeda motor yang berwarna hitam. Yang menjadi isim ghairu munsharif adalah sauda'a. Ya, ini adalah sifat, ya, dan dia adalah taknis, ya, karena ada alif taknisnya, ada alif mamdudah. Dan ini tidak boleh ditanwin walaupun dalam keadaan majrur harokatnya adalah fathah, sauda'a. Baik. Kita lihat selanjutnya. Ilat yang selanjutnya adalah alam, isim alam. Ya, contohnya safartu ila Misra. Saya berpergian ke Mesir. Nah, Mesir ini adalah isim alam. Walaupun ada ila, ya, tetap harokatnya fathah. Safartu ila Misra. Contoh lain, Allahumma barik lana fi Rajab. Rajab ini adalah isim alam, ya, nama bulan. Kalau Misra nama negara, kalau Rajab nama bulan. Ya, ini adalah isim alam. Ketika ada jar, ya, dia dibacanya fathah fi Rajab. Kemudian contoh yang lain,
hajaran nabiyyu min Makkata ila Yasriba. Ya, Makkata ini adalah nama tempat, ya, Makkah. Yasriba ini juga nama tempat, Yasrib. Ya, ketika ada huruf jar maka harokatnya adalah fathah, min Makkata ila Yasriba. Kemudian kita lihat selanjutnya, ilat selanjutnya yaitu tarkib masji. Ya, tarkib masji itu apa? Tarkib masji adalah dua kata tapi dia menjadi satu makna. Contoh, zaro akhi ila ba'labak. Ya, yang menjadi isim ghair munsharif itu adalah pada kata ba'labak. Ba'labak adalah nama suatu tempat, ya. Ba'labak di Lebanon, ya, kalau nggak salah. Ba'labak ini dari kata ba'al dan bika, ya. Nah, ketika menjadi satu kesatuan, inilah disebut dengan tarkib masji. Ya, saudaraku berkunjung ke Ba'labak. Walaupun ada ilah, tetap harokatnya dibaca fathah. Ila Ba'labaka. Contoh lain, wulidtu fi baita lahma. Ya, yang menjadi tarkib masji adalah baita lahma, ya, atau kita biasa menyebutnya dengan kata Bethlehem, ya, sebuah nama tempat di Yerusalem, di Palestina. Wulidtu fi baita lahma. Ya, baita lahma ini adalah tarkib masji. Nah, karena dia isim ghair munsharif, walaupun dalam keadaan jar, ya, tetap harokatnya fathah, baita lahma. Contoh lain, safartu ila hadra mauta. Ya, hadra maut ini juga nama suatu tempat di Yaman, ya. Nah, walaupun ada ilah, ada huruf jar, ya, tetap harokatnya fathah. Ila hadra mauta. Ini disebut dengan tarkib masji. Baik, selanjutnya ziyadah alif dan nun. Kita lihat contohnya untuk isim alam. Contohnya adalah jaa Utsmanu. Ya, ada ziyadah alif dan nun. Dan ini adalah isim alam. Utsman nama orang. Nah, ketika dia ada tambahan alif dan nun, ya, walaupun dia bukan musanna, ya, tidak semua yang tambahan alif nun itu adalah musanna. Jaa Utsmanu. Nah, ketika ada tambahan alif dan nun maka dia adalah isim ghairu munsharif, maka tidak boleh ditanwin. Kemudian contoh dalam keadaan nasab, ra'aitu Imrana. Ya, Imran juga tambahan alif dan nun, maka tidak boleh ditanwin. Dalam keadaan jar, marartu bisalmana. Ya, walaupun ada bi di sini huruf jar, tetap isim ghair munsharif, harokatnya fathah. Ya, majrur dengan fathah, bisalmana. Ini isim alam. Bagaimana yang sifat? Contohnya jaa rajulun atsyanu. Ya, telah datang seorang laki-laki yang atsyan, yang haus. Nah, ada tambahan alif dan nun, ziyadah alif dan nun, maka dia adalah isim ghairu munsharif. Tidak boleh ditanwin. Ini dalam keadaan rafa. Bagaimana dalam keadaan nasab? Contohnya ra'aitu rajulan sakrana. Ya, aku melihat seorang laki-laki yang mabuk. Ya, tambahan alif dan nun, maka ini adalah isim ghairu munsharif. Tidak boleh ditanwin. Kemudian contoh dalam keadaan jar, marartu birajulin ghadbana. Ya, walaupun man'utnya ini adalah kasroh, ya, isim ghairu munsharif, ya, dia majrur dalam harokat fathah. Ya, marartu birajulin ghadbana. Baik, ini adalah ziyadah alif dan nun, tambahan alif nun, dan dia termasuk isim ghairu munsharif. Selanjutnya yaitu ajami. Ya, ajami adalah non Arab, ya, atau ajam. Contoh, jaa Ibrahimu. Ya, telah datang Ibrahim. Nah, Ibrahim ini adalah ajam, non Arab. Ya, Ibrahim adalah suatu nama non ajam, non Arab atau ajam, maka tidak boleh ditanwin. Jaa Ibrahimu.
Contoh lain, ra'aitu Yaquba. Ya, Yakub ini juga adalah ajam, non Arab. Ya, maka tidak boleh ditanwin. Contoh untuk majrur, marartu bi Yusufa. Ya, walaupun ada bi, tetap isim ghair munsharif itu majrurnya dengan fathah. Nah, nama-nama Rasul yang 25 itu rata-rata adalah ajami, non Arab. Ya, kecuali ada beberapa nama Rasul yang munsorif, yang bisa menerima tanwin. Di antaranya ada Nuh, ya, Nuhun, ya, ini tanwin. Kemudian ada Hud, ya, Hudun. Salih, ya, Nabi Saleh itu bisa harokat tanwin. Kemudian ada Lutun, ya, Nabi Lut. Kemudian ada Syuaib, ya, Syuaib juga bisa tanwin. Dan Muhammad, ya, Muhammadun ini bisa juga tanwin. Selebihnya itu goiru munsharif. Nama Rasul itu adalah ajami, ya, goiru munsharif. Hanya beberapa yang munsharif, ya, ada 6 yang munsharif yang bisa diberi tanwin, dan jarnya juga dengan kasrah. Kalau yang goiru munsharif ini tidak boleh ditanwin dan jarnya, ya, dengan fathah. Ya, ini yang goiru munsharif. Tapi yang munsharif ada 6. Ini untuk yang ajami. Baik, selanjutnya ada keterangan isim goiru munsharif dijarkan dengan kasroh jika beralif lam atau sebagai mudhof. Ya, tadi kita lihat isim goiru munsharif itu dijarkan dengan fathah. Ya, tapi boleh gak isim goiru munsharif itu jarnya dengan kasroh? Boleh. Ketika isim goiru munsharif itu beralif lam, atau ketika isim ghair munsharif itu kedudukannya sebagai mudhof, maka dijarkan dengan kasroh. Contoh, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi. Ya, isim ghair munsharif yaitu pada kata masajidi, ya, ini adalah sigot muntahal jumu', ya, dia bisa dijarkan dengan kasroh, ya, ketika ada alif lam, ya, fil masajidi. Kalau nggak ada alif lamnya maka fi masajida, tapi karena ada alif lam maka dijarkan dengan kasroh. Contoh lain, qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Kata madain, ya, jamak dari kata Madinah, ini adalah sigot muntahal jumu', ya, boleh dijarkan dengan kasroh ketika dia ada alif lamnya. Contoh lain, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Ya, kata aswad ini adalah isim ghairu munsharif, ilatnya adalah sifat, ya. Ilat yang keduanya adalah wazan fi'il, ya, yaitu af'al. Aswad harusnya ketika dia majrur harokatnya adalah fathah, tapi ketika ada alif lam, ya, maka jarnya dengan kasrah, dibaca minal khaytil aswadi, ya, karena ada alif lam. Contoh lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, ahsani ini adalah isim ghairu munsharif dengan wazan fi'il, ya, yaitu af'al. Ketika ada huruf jar, ya, fi ini boleh harokatnya kasrah ketika dia sebagai mudhof, ya. Ahsani ini adalah mudhof, taqwimin ini adalah mudhofun ilaih, maka dijarkan dengan kasrah. Contoh lain, nawaitu soma ghadin an adai farodi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, kata Ramadan ini adalah isim ghairu munsharif, ya, ini adalah isim alam dan juga tambahan alif dan nun, ziyadah alif dan nun. Nah, ketika dia posisinya sebagai mudhof, maka isim ghairu munsharif ini dijarkan dengan kasrah, ya. Ramadhani hadhihi sanati, ya, ini adalah mudhofun ilaihnya, maka dibaca nawaitu sauma ghadin an adai
fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bagaimana kalau bacanya Ramadhana? Nah, kalau dibaca Ramadhana maka di sini dibacanya hadhihi sanata. Ya. Kalau Ramadhani maka ini adalah mudhaf, hadhihi sanati ini menjadi mudhafun ilaih. Ya, Ramadhani ini adalah isim ghairu munsharif, tambahan alif dan nun, ya, ziyadah alif dan nun, dan dia juga sebagai isim alam. Maka ketika dalam kedudukannya sebagai mudhaf maka dijarkan dengan kasrah. Baik, sekira ini yang ingin saya sampaikan terkait dengan materi tentang isim ghairu munsharif. Ya, untuk selanjutnya kita bisa diskusi di timeline kelas. Ya, terima kasih dan mohon maaf. Allahumma fiqil wa qamitoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.